Satu sifat ini bahaya sekali juga urusannya dengan masalah mental, nggak percaya diri. Sehingga omongan suami itu dianggap nyakiti terus, ini bahaya juga. Padahal suaminya ngomong-ngomong. Mungkin dia punya badan agak gemuk misalnya, suaminya ngomong, sudahlah makan itu kurang. Iya, langsung marah dia. Ya udah, gampang tersinggung itu nggak bagus, itu bahaya. Termasuk orang gampang minder, itu bahaya. Jangan dianggap minder memang satu sisi penyakit mental, tapi saja penyakit sombong. Kalau penyakit mental kan ada orang punya mental minder, jadi bahaya juga. Orang minder tuh nggak bisa mesra. Seorang suami mau ketemu istrinya minder, istri ketemu suami minder, aduh jangan. Akhirnya dia ngomong, ya memang aku nggak cantik, ya aku nggak baik, aku nggak. Suaminya nggak pernah kepikiran begitu. Ini penyakit, ini bahaya juga. Hendaknya dibenahi, ditahan itu, jangan sampai diungkapkan. Padahal mungkin, lihat, gara-gara keminderan itu bisa melakukan sesuatu yang salah. Percaya diri dengan apapun yang Allah berikan kepadamu, percaya diri. Mintalah cinta kepada Allah, agar Allah memberikan cinta di suamimu atau istrimu. Selesai. Biarpun kamu berdandan, wah misalnya apa, kamu bisa bikin sulap, suamimu bikin hidung mancung, langsung mancung. Kamu bikin hidung kurus, langsung kurus. Gemuk, langsung gemuk. Kalau suamimu tidak diberi cinta oleh Allah, tetap gak cinta. Bukan itu yang penting, cinta suamimu, maka mintalah kepada Allah, baiklah kepada Allah, ya Allah, jadikan istriku mencintaiku, jadikan suami mencintaiku. Bukan sibuk dengan urusan-urusan. Sampai ada orang naudzubillah itu menyiksa diri agar menjaga tubuhnya sampai tidak tahu operasi apa, ada dokter tahu perut apa ususnya dipotong atau bagaimana gitu biar ukuran makannya ada. Akhirnya yang sakit organ dalamnya tuh, kelihatannya fisik yang wah cantik ini, tapi dia nggak seperti itu. Biasanya itu juga bisa saja masalah faktor psikologi dia tertekan karena mungkin suaminya sering ngomong, cobalah jangan bilang olahraga lah, ini sudah tersinggung. Nggak boleh gampang minder tuh, wahai kaum pria wanita, nggak boleh gampang minder itu membahayakan, sehingga tidak sempat mesra lagi, padahal mungkin suaminya sangat senang. Bisa jadi guyonan seorang istri karena merasa hidungnya kurang mancung, sehingga langsung pergi ke luar negeri operasi, setelah mancung suaminya nggak mau, gara-gara itulah aku cerai, aku senang waktu hidupmu kayak dulu. Ayo, jangan misalnya lo. Jadi yang memberi cinta adalah Allah. Justru ini kerusakan seorang wanita yang hanya mengandalkan kecantikannya. Kalau kamu menganggap suamimu senang kepadamu hanya karena modal kecantikanmu, kayaknya sudah ditinggal esok hari. Karena apa? Di sampingmu ada orang lebih cantik dari kamu. Ngerti wahai wanita? Jadi jangan sibuk urusan itu, tapi akhlak yang mulia, pengabdian yang baik. Urusan fisik apa yang Allah berikan sudah. Makanya jangan terus kebingungan urusan ini. Biarkan. Dan cinta itu ternyata bukan urusan fisik, hati, urusan hati. Sama seorang suami juga begitu, kadang-kadang pengen ini, pengen itu. Tidak percaya diri. Maksudnya tidak percaya diri, prasangka buruk kepada Allah. Asyik selalu menentu, ya Allah kenapa kau jadikan aku begini, kulitku hitam, kurus lagi aku, begini ya Allah. Kayak gitu terus kan kurang ajar pada Allah. Makanya biasanya doanya pun salah, ya Allah semoga pasanganku mencintaiku. Makanya repot kalau pasangannya mencintai kita nggak cinta, enak duduk dengan dia. Maka yang benar adalah ya Allah tambahkan kecintaanku kepada pasanganku ya Allah. Selesai. Kalau kita sudah mencintai kan enak, gitu loh. Jadi tolong itu nggak boleh mencaci nggak boleh, mengolok tidak boleh, satu sisi. Cuman kadang orang keminderan, gampang minder itu, dikit-dikit suaminya ngomong begitu dianggap sudah. Itu bahaya banget, membahayakan hidup rumah tangga. Kalau gampang tersinggung perasaannya. Ngomong, jadi suaminya bingung sebelah salah ngomong. Suruh makan, bilang ya memang saya kurus, padahal suruh makan dong. Jadi bingung terus gimana? Itu bahaya loh, itu akhirnya mental itu penyakit mental ya, gila sebetulnya. Makanya saya bilang yang punya masalah psikologi begini berobat yang benar, jangan siksa rumah tanggamu dengan perasaan-perasaanmu seperti itu, dengan mentalmu yang nggak benar itu. Ini harus diobati, makanya harus keras sedikit. Kadang-kadang kita benar banyak yang ngadu kepada kami tentang begitu. Ada suami nggak mau ketemu istrinya karena takut ini, kenapa? Dipikir suami istrinya nuntut, padahal enggak, kita panggil istrinya enggak. Istrinya enggak menuntut. Cuman karena dia merasa bersalah, aku tidak memberi. Oh bahaya itu. Enggak boleh. Jadi ingat, jangan mencaci.
Jangan mengolok pasangan satu sisi. Satu sisi lain, jangan prasangka buruk kepada pasanganmu yang seolah-olah pasanganmu hanya ngurusi syahwat saja, ngurusi kecantikanmu saja, ngurusi. Orang mukmin tidak menikah dengan urusan kecantikan, tapi orang mukmin menikah dengan iman dan akhlak. Yang kadang ada bonus kecantikan, ada tambahan kecantikan. Tapi seorang wanita muslimah bisa mendapatkan pasangan dengan akhlak dan imannya. Tapi yang tidak punya iman di sana, di luar sana, lihat seorang wanita baru ada nilainya kalau dia punya kecantikan bisa dinikmati kaum pria, atau dia punya kekayaan untuk bisa mencari pria yang bisa dinikmatinya. Setelah itu dia sampah yang dibuang. Tapi dalam Islam tidak, ada iman akan dimuliakan. Indahnya dalam Islam. Makanya orang Islam kok mikir tentang itu. Tentang masalah, wah aku badanku begini, kulitku begini, ribut begitu. Memang ya dalam Islam menjaga iya, tapi jangan sampai menjadi kamu minder. Suami ya tolonglah, kumisnya agak rapi-rapi banget, jangan sampai panjang sampai berapa meter. Jenggotnya dirapikan, rambutnya disisir, ya tetap jangan mentang-mentang dengar dari buya lah sudahlah biarin deh. Yang penting dia akan terima apa adaku ya. Tapi kalau sikat gigimu seminggu sekali, kemudian mandinya juga setengah bulan sekali, terus gimana begitu tuh? Tetap kita menjaga kebersihan, berusaha untuk rapi dan seterusnya semaksimal mungkin, tapi tanpa minder, tanpa merendahkan Allah. Apa yang Allah berikan padamu harus Anda syukuri. Makanya minder itu bahaya banget. Ingat, minder bahaya. Karena apa? Menjadikan hubungan tidak enak. Akhirnya apa? Prasangka buruk kepada pasangan terus. Dikit-dikit salah, tidak akan bahagia orang itu. Tidak akan baik. Orang yang minder, sama tadi orang gampang mencaci, tidak indah rumah tangganya. Ingat, jangan minder. Percaya diri begitu. Ada orang percaya diri, Mas. Padahal dia sih laki itu gantengnya juga ganteng amat. Cuman kalau sama istrinya, masya Allah rayuannya segala macam. Memang betul, dengan percaya dirinya jadi ganteng juga pada menurut istrinya. Nah itu loh, jadi percaya diri. Jangan sampai minder. Ini memang akhir-akhir ini kami sering menemu dengan masalah-permasalahan orang nggak percaya diri itu. Ya, ini juga bahaya sekali dalam hidupnya. Dia suudzon kepada Allah yang paling pertama. Tidak mensyukuri apa yang Allah berikan. Padahal yang diberikan Allah sudah baik menurut orang lain. Yang kedua adalah standarnya itu bukan iman. Kropos sudah urusan materi, urusan duniawi, urusan jasad. Ini kan sudah kropos imannya. Maka saya kasih yang demikian itu. Jangan. Maka prasangka baiklah kepada pasangan bahwa pasanganmu adalah orang baik. Yang akan menerima engkau apa adamu. Sudahlah. Jangan berpikir, wah gara-gara hidungku begini suamiku. Wah, nah, kalau memang betul suami kayak begitu, Anda sudah ditinggal dari kemarin. Karena hidungnya Anda memang begitu misalnya. Hati-hati, jangan prasangka buruk. Percaya diri, indah. Masalah kekurangan, iman yang mengatakan kekurangannya tutup dengan kelebihannya. Semua orang punya kekurangan, semua orang punya kelebihan. Kekurangan dia tutup dengan kelebihanmu, atau kekurangan dia tutupi dengan kekuranganmu. Kau punya kekurangan agar kau tidak bisa melihat kekurangan dia. Kekurangan dia tutup dengan kekuranganmu. Maka carilah kekuranganmu untuk menutupi kekurangan pasanganmu. Maka setelah itu pasanganmu hampir tidak punya kekurangan. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.